Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kembali kita update terkait dengan perkembangan kasus dari Emmy BMJ. Sekarang ini ada beberapa hal yang sudah ada update terbarunya. Misalnya adalah keterangan dari Humas Polda Metro Jaya bahwa hari ini rencananya adalah untuk Emmy BMJ beserta dengan asisten dari suaminya, bukan mantan ya, dari Aden Wong ya. Itu dilakukan pemeriksaan di Polda Metro Jaya karena menurut Kombes Pol Ade Ari ini sudah dilakukan pelaporan untuk Tisa Erni. Pasalnya adalah perzinahan dan juga perampasan kayak penghalang-halangan bertemu dengan buah hatinya. Itu yang diperiksa saat ini teman-teman. Yang gak kalah hebohnya juga adalah media dari Korea Selatan. Aku lihat dari teman-teman juga ngasih tahu bahwa hari ini ada pembahasan loh. Ada beberapa program berita di Korea Selatan. Ini kayak program talk show yang in-deep interview lah. Kurang lebih seperti itu. Mereka ini membahas kejadian tentang Emmy BMJ. Bahkan dalam rekaman di pembahasan tersebut ada kata-kata apakah benar atau enggak. Ini adalah statement yang dikatakan bahwa ada salah satu psikolog yang mengatakan di program TV Korea ini bahwa alasan suaminya dari Emmy BMJ, Aden Wong, itu dinilai adalah kurang valid. Kurang validnya kan selama ini dia mengatakan dia ini mau menyelamatkan keempat buah hatinya karena perilaku seorang Emmy BMJ yang dinilai sangat membahayakan bagi putra-putrinya. Tetapi kalau memang dia itu mau menyelamatkan, kenapa dalam peristiwa tersebut ada sosok perempuan lain, yakni adalah Tisa Erni, yang seorang artis atau penyanyi di Indonesia. Bahkan juga di pembahasan video ini juga dikatakan bahwa Tisa Erni itu katanya pernah tersandung kasus prostitusi di Indonesia. Apakah ini berhubungan atau enggak? Ya, I don't know. Karena teman-teman juga beberapa komentar di Instagramku. Anjas, tahu nggak sih kamu backgroundnya bahwa Tisa Erni itu juga pernah ada kasus yang prostitusi tersebut. Tapi bagi aku pribadi ya, setiap orang kan punya dosanya masing-masing dan itu bukan fokus kita pembahasannya. Tapi di sini sebagai salah satu background bahwa apakah dia di-hire gitu untuk menemani doang tetapi kemudian jatuh cinta, I don't know. Kalau statement dikatakan dari Emmy BMJ, dia adalah seorang personal asistennya dari suaminya Aden Wong. Dan juga di wawancara dalam program Korea Selatan TV ini juga dikatakan kalau memang si Aden Wong ini begitu sayang dengan putra-putrinya, tapi kenapa dia bisa membiarkan atau bahkan ngebantu untuk membuat putra-putrinya berbicara hal yang menjelek-jelekan ibunya dan kemudian diupload di internet. Walaupun ada klaim dari putra-putrinya Emmy BMJ bahwa itu adalah sebuah statement yang berasal dari hatinya, tapi secara logika aja. Kalau Aden Wong aja bisa melakukan banyak perlindungan buat mereka sampai lari ke Malaysia sekarang ini, apa kabar hanya sekedar internet, mobile phone? Pasti itu di bawah kontrolnya seorang Aden Wong. Nah, kita lihat juga ada keterangan terbaru nih dari wawancara Tribun ya. Emmy ini menangis dan juga menceritakan sebagai seorang ibu dia sangat sakit hati sekali sebenarnya pada saat dia mendengarkan curhatan dari putra-putrinya yang mengatakan bahwa Emmy adalah ibu yang tidak benar, bahkan dikatakan punya pria idaman lain, dan dia sangat miris kenapa Aden Wong tega membuat buah hatinya untuk ngebenci dirinya. Itu adalah sakit hati yang paling terdalam bagi seorang ibu ketika dibenci oleh putra-putrinya sendiri. All our photos and times that we all together happy. Oke. Di sini Emmy bilang bahwa kamu meminta saya untuk tidak mempublikasikan foto-foto kebersamaan kita pada saat kita bahagia bersama keluarga. You don't want that. Kamu nggak mau tahu orang mengetahui foto-foto bahagia kita. If that mother abuse my kids, drunk. Kalau memang saya adalah ibu yang sejahat itu, suka mabuk, bahkan melakukan hal-hal yang tidak pantas, and cheating, dan juga selingkuh, why are you talking to yourself? Not me. Everybody know you are not afraid of your God. Kenapa kamu berbicara mengenai diri kamu sendiri? Itu bukan aku. Terus semua orang juga tahu bahwa kamu itu nggak takut sama Tuhan. You said you believe in karma. I believe in my karma too. Kamu bilang kamu percaya sama karma, aku juga percaya sama karmaku. You assassinated my character. I knew what you gonna do.
Kamu menghabisi karakterku dan aku sudah tahu kamu akan melakukan ini untuk tujuanmu. But Tapi make my kids against me. They have to live with what they have done to me rest of their life. Tapi kamu ngebuat putra-putriku untuk melawanku dan kamu juga mengambil hidup putra-putriku. Maksudnya ya, make sense sih. Sekarang kan mereka dalam tanda kutip pelarian. Nggak sekolah, terus juga teman-temannya juga tidak ada di sana. Kemudian juga yang paling bayi, yang paling kecil ya, itu juga tidak bisa mendapatkan air susu ibu eksklusif. Itu kan Aden Wong begitu egois banget ya. Dia mengorbankan semua orang demi mencapai kepentingannya. Why do you want to scar them? Iya, kenapa kamu melakukan itu semua gitu? Menurut aku sih ada tujuan yang lebih besar ya, daripada hanya sekedar ingin bersama Tisa Erni dugaannya. Karena ini kan kasusnya sudah internasional. Bahkan Aden Wong pun juga sudah diberhentikan dari tempat dia bekerja. Dia tuh menurut aku bukan mengundurkan diri, tapi dia diberhentikan, diminta sama atasannya bahwa lebih baik kamu mengundurkan diri sampai kasus ini clear, kamu boleh deh masuk lagi. Tetapi Aden Wong ini juga ada tujuan yang lebih besar dibandingkan hanya sekedar mendapatkan keempat buah hatinya. Kayaknya dia memang pengen membuat Amy itu sebegitu sakit hatinya. Ya, ini adalah salah satu pepatah yang bilang bahwa antara benci dan cinta itu beda tipis. Mungkin dengan perlakuannya Amy selama ini, beberapa waktu terakhir ini, itu banyak ngebuat ya Aden Wong kehilangan pekerjaan, kehilangan nama baik, kemudian dihujat banyak orang. Dia tuh memiliki rasa sakit hati yang luar biasa dan dia tahu banget bagaimana cara ngebuat Amy juga merasakan apa yang sedang dia rasakan saat ini adalah dengan menggunakan 4 buah hatinya. Di samping ada dugaan kenapa Aden Wong begitu kekeh mempertahankan putra-putrinya karena ada dugaan mengenai harta ya. Karena kalau nanti semuanya itu di bawah pengasuhan Amy, otomatis sampai usia 18 tahun, Aden Wong harus bertanggung jawab memberikan nafkah kepada 4 buah hatinya. Which is Amy juga akan menjadi orang yang mengontrol untuk dana-dana tersebut. Dan sepertinya Aden Wong tidak sudi, tidak mau melakukan hal tersebut. Karena jujur, dengan sebegitu masifnya sekarang ini, aku nggak yakin Aden Wong bisa mendapatkan pekerjaan yang sebagus dulu lagi. Jangan terlalu sombong sih menurut aku. Nggak ada orang yang terlalu besar untuk gagal. Kalian masih ingat kayak merek-merek besar dulu, kayak Nokia, atau bahkan kayak Kodak. Kan dulu mereka termasuk merek-merek besar yang merasa, wah aku tuh sudah besar, nggak akan ada yang bisa menjatuhkan aku. Tapi ternyata sekarang Kodak ya, sampai sekarang masih pakai foto, pakai film, udah nggak ada lagi. Ataupun juga dengan BlackBerry, ataupun juga dengan brand-brand lain. Jadi sekarang itu nggak ada istilahnya too big to fail, itu udah nggak ada. Mau kamu segede apapun, apalagi like or dislike, walaupun Aden Wong ini adalah sosok yang CEO, posisi terakhirnya di sebuah perusahaan multinational company, ada di banyak negara, tapi kan dia masih pekerja juga. Dia bukan pemilik dari perusahaan tersebut. Kalau dia pemiliknya, pemegang saham, let's say 50%, owner lah, punya kekuatan. Tetapi kan dia hanya sebagai pekerja. At the end of the day, yang namanya pekerja itu mau sampai level tertinggi pun, dia tidak akan stable juga, like or dislike. So itu adalah bagian yang sangat menyedihkan sekali. Kemudian Amy meminta bahwa begini, saya sudah setuju katanya buat Aden Wong. Kalau kamu menonton video ini, aku sudah sepakat dan juga menyetujui jika kamu ingin berpisah dengan aku. Itu yang selalu kamu minta kan. Akhirnya Amy mengakui bahwa ya Aden Wong tuh sudah beberapa kali meminta untuk berpisah. Bahkan kata Hotman Paris, mereka ini sebenarnya sudah pisah ranjang beberapa bulan. Ya, I don't know, ini beberapa bulan bagaimana dengan bayi terakhir. Itu kan paling tidak kan 9 bulan sebelumnya telah terjadi satu ranjang tersebut kan ya. Itu bagaimana bisa terjadi. Oke, anyway, dikatakan juga bahwa saya sudah sepakat kalau mau berpisah, tapi mohon jangan pisahkan aku dengan 4 buah hatiku. Karena dalam peristiwa ini tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Oh, salah menurut aku Amy. Karena kalau udah ngomongin soal ego ya, kadang kita mikirnya masa sih hal sekecil itu aja sebegitu matters? Yes, benar. Apalagi untuk seorang pria, seorang Aden Wong yang punya pendidikan tinggi dari keluarga terpandang, kaya raya, jabatannya juga tinggi, dihormati di kantornya. Dia tuh punya ego yang luar biasa menurut aku. Dia ngerasa bahwa
dia udah merasakan sakit hati yang luar biasa karena dihujat banyak orang. Ini makanya dia berusaha untuk menyakiti balik Amy dengan cara seperti ini. Mau sekaya apapun kamu, sesukses apapun kamu, ataupun juga seluar biasa pencapaian kamu seperti apapun, tiap orang tuh punya egonya. Kalau sudah kesentuh bagian tersebut, apalagi harga diri, dengan profilnya seorang Aden Wong seperti ini, dia bisa melakukan banyak hal untuk membalas orang yang menyakiti tersebut, walaupun orang tersebut adalah istrinya sendiri atau ibu dari 4 buah hatinya. Nah, dari keterangan Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Edi Ari ini, dikatakan bahwa nanti untuk Tisa Erni pun juga akan dilakukan pemanggilan untuk dimintai klarifikasi. Sekali lagi bahwa Tisa Erni ini dugaannya dilaporkan oleh asistennya Aden Wong dan juga Amy BMJ untuk 2 pasal. Pasal pertama adalah perzinahan, yang kedua adalah menghalang-halangi untuk bertemu dengan buah hatinya. Alat buktinya apa? Alat buktinya adalah video yang beredar. Ini akan menjadi salah satu pembahasan di kepolisian ya, karena kan untuk menentukan Tisa Erni sebagai tersangka itu dibutuhkan 2 alat bukti yang kuat. Perzinahan, ya, apakah ada saksi yang mengatakan mereka sudah tinggal di sana bersama A, B, C, dan D, atau pasal yang mengenai menghalang-halangi untuk bertemu dengan buah hatinya. Ada alat bukti juga adalah CCTV. Apakah itu cukup kuat atau tidak? Itu adalah bagian yang kualitatif, harus dicek lebih dalam apakah ini konteksnya pas atau tidak. Dan kalau menurut analisisku sih, kayaknya Tisa Erni paling tidak at least dia bisa kena pasal adalah perzinahan tersebut kalau ditemukan 2 alat bukti yang kuat. Alat bukti itu ada 5, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Kalau dari keterangannya mungkin salah satu asisten rumah tangganya mereka, kalau nanti mengatakan bahwa oh ternyata memang betul Tisa Erni ini beberapa kali terlihat malam hari atau nginap bersama dengan Aden Wong, itu sudah satu keterangan, satu alat bukti ya, keterangan saksi. Terus ditambah lagi dengan keterangan Amy yang punya bukti-bukti chat dan sebagainya, itu sudah satu alat bukti lagi. Ditambah lagi dengan keterangan Daviana, mantan karyawannya dari Aden Wong, yang mengatakan melihat ada koper pindah ke sana, tidur bersama. Ditambah lagi dengan keterangan putra-putrinya Amy BMJ yang mengatakan juga dia berusaha menyakiti ibuku, ibu baruku. Ada 4 loh. 4 alat bukti ini sudah bisa menjadikan Tisa Erni menjadi tersangka. So, kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Apakah Tisa Erni sudah menjadi, kalau sudah menjadi tersangka, dia nggak menyerahkan diri atau melapor diri, Tisa Erni bisa masuk dalam DPO, daftar pencarian orang. Gila, kalau sudah viral di Indonesia itu kayaknya cepet ya laporan untuk ke kepolisian. Ada positif dan negatif, ini juga harus kita apresiasi untuk pihak dari Polda Metro Jaya. Terima kasih sudah menonton. Terakhir, tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook, dan juga akun TikTok Dian Jasa Asmara. Sampai jumpa.